Namaku Suri Wijaya. Dulu aku cecil startup medis yang berkembang pesat di Jakarta. Namun, dalam sekejap perusahaanku bangkrut setelah investor menarik dana dan reputasiku dihancurkan oleh pihak yang lebih kuat. Aku jatuh bukan hanya secara finansial, tapi emosional. Kesedihan itu berasal dari luka lama. Ayahku meninggal akibat obat bermasalah milik raksasa farmasi Erta Medica Grup Obat bernama Sefarin 10 tahun lalu. Dan aku bersumpah mencari keadilan. Suatu malam, aku mabuk di trotoar Jakarta Selatan. Hidupku terasa berakhir. Lalu seseorang muncul dalam hidupku dengan cara paling tidak terduga. Hujan baru saja reda ketika aku berjalan tersiok-siok di trotoar kawasan SCBD pada malam itu. Sisa air menetes dari jaketku. Aroma alkohol masih terasa kuat dari napasku. Mobil-mobil mewah melintas. Lampu gedung berkilau tinggi. Tetapi semuanya terlihat kabur bagiku seperti dunia yang bergerak tanpa peduli bahwa hidupku baru saja hancur berantakan. Namaku Suri Wijaya, 33 tahun. Dulu aku CEO, perusahaan rintisan medis yang cukup diperhitungkan di Indonesia. Kini, hanya dalam beberapa minggu, aku menjadi bahan gosip di media. CEO gagal, direktur bangkrut, perusahaan runtuh dalam semalam. Judul-judul itu memenuhi beranda berita orang-orang tidak tahu. Aku tidak terpuruk karena uang. Aku terpuruk karena tujuan hidupku kandas. Aku membangun perusahaanku demi membuktikan bahwa obat Sefarin milik Erta Medica Grup perusahaan farmasi raksasa Indonesia telah menyebabkan kematian ayahku 10 tahun lalu. Aku ingin mengubah dunia medis agar tidak ada keluarga lain yang merasakan kehilangan yang sama. Namun justru karena perjuanganku itu, perusahaan besar menghancurkan reputasiku. Aku berjalan tanpa arah, mencoba menahan air mata yang tidak mau berhenti sejak tadi sore. Bangkrut dan difitnah itulah kombinasi yang membuatku menghabiskan malam dengan minuman keras. Saat itulah aku terpeleset di trotoar licin depan minimarket 24 jam. Aku hampir jatuh, tapi sebuah tangan cekatan menangkap lenganku. Hati-hati, Bu, aku mendongak. Seorang lelaki muda berdiri di depanku. Sekilas, ia tampak seperti pemuda gelandangan kaos lusuh, sweater kecoklatan yang sudah memudar, dan ransel tua di punggungnya. Namun wajahnya bersih, garis rahangnya tegas, dan matanya bening, jernih, seolah tidak sejalan dengan penampilan sederhananya. Aku terdiam beberapa detik, entah karena alkohol, atau karena lelaki itu terlalu tampan. Dalam cahaya lampu minimarket, aku merasa seluruh dunia berhenti sejenak. Sorry, gumamku, menahan kepalaku yang berputar. Ia tersenyum kecil, senyum yang tidak dibuat-buat. Ibu, baik-baik saja, kelihatannya habis kena masalah besar ya. Aku tersenyum getir. Kalau saja ia tahu, namun aku tidak menjawab. Aku hanya memandangnya sambil mencoba berdiri tegak. Ia masih memegang lenganku, memastikan aku tidak jatuh lagi. Hujan rintik mulai turun lagi. Udara Jakarta terasa lembab dan menusuk tulang. Pemuda itu melihatku dari ujung rambut hingga sepatu hak tinggiku yang basah. Tapi tatapannya bukan tatapan meremehkan atau penasaran seperti orang-orang lain. Justru tatapan yang peduli. Peduli kepadaku, orang asing yang mabuk. Aku menatap wajahnya lebih lama. Walau pakaiannya lusuh, ia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang kehilangan arah hidup. Ada ketenangan aneh dalam sorot matanya, ketenangan seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang terlihat. Kamu tinggal di mana? Ia sedikit tersenyum kecut. Tidak tentu, Bu. Kadang di rumah teman, kadang di musola dekat kampus. Kalau sudah malam sekali, aku mengerutkan kening. Kamu kuliah? Ya, lagi ambil kelas paruh waktu. Jadi apa saja dikerjain? Buat nambah uang makan. Suaranya jujur, polos, dan tenang. Aku menghela napas panjang. Sebagian diriku yang mabuk, sebagian lagi yang putus asa.
membuatku melakukan sesuatu yang tak akan pernah kulakukan dalam keadaan normal. Kalau begitu, mau ikut aku? Ia tampak terkejut, namun tidak mundur. Maksud ibu? Aku menatap langsung ke matanya. Aku butuh orang bantu-bantu di rumah. Bersih, atau apa saja. Aku bayar 2 juta seminggu. Ia memandangku lama, seolah mencoba membaca hatiku. Kemudian ia menjawab, "Nama saya Rehan, Bu. Kalau itu bisa membantu ibu, saya bersedia." Kami saling menatap beberapa detik. Di antara suara kendaraan dan lampu neon minimarket, aku merasa seolah waktu berhenti. Aku tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Aku tidak tahu bahwa keputusan spontan itu akan mengubah seluruh hidupku. Aku tidak tahu bahwa lelaki yang tampak seperti orang tak punya arah itu sebenarnya seseorang yang jauh lebih besar daripada siapapun yang pernah kutemui. Saat Rehan mengangkat tas ranselnya dan berjalan mengiringiku, aku tidak menyadari bahwa aku baru saja mengundang miliarder muda paling berpengaruh di Indonesia masuk ke dalam hidupku. Yang kukira hanya pemuda gelandangan, ternyata adalah penyelamat yang sudah lama ditakdirkan bertemu denganku. Malam itu, ketika aku membawa Rehan masuk ke rumahku di Kemang, aku masih belum sadar betapa anehnya keputusan yang baru kuambil. Rumahku terlihat seperti museum besar, mewah, tetapi dingin dan terlalu sepi. Rehan berhenti di depan pintu masuk, menatap interior rumahku dengan diam. Bukan tatapan terpesona, melainkan tatapan orang yang mencoba memahami situasi baru dengan tenang. "Masuk saja," kataku sambil menyalakan lampu ruang tamu. Rehan mengangguk dan melangkah masuk. Gerakannya tenang, tidak kikuk, tidak canggung, berbeda dari pemuda yang kusebut pengangguran. Beberapa menit sebelumnya, aku menunjuk kamar tamu di lantai bawah. "Kamu bisa pakai kamar itu. Besok kita bicara soal rutinitas pekerjaan." "Baik, Bu. Terima kasih sudah menerima saya." Aku tidak menjawab. Kepalaku masih berat. Emosi dan alkohol berbaur menjadi satu. Namun, sebelum masuk ke kamarku, aku sempat menoleh. Rehan berdiri dengan postur tegap, sorot matanya tenang. Terlalu dewasa untuk seseorang yang mengaku mahasiswa yang tidur berpindah-pindah. Untuk sesaat, aku merasakan sensasi aneh seperti sedang membawa masuk seseorang yang bukan sembarang orang. Namun aku mengesampingkan pikiran itu dan masuk kamar, membiarkan malam membawa segalanya tenggelam. Pagi pertama yang mengubah segalanya, aku bangun dengan kepala berat, tubuh pegal, dan perasaan kacau. Ketika keluar kamar, aroma sesuatu yang harum mengejutkanku. Aroma makanan. Aku berjalan ke dapur dan terbelalak. Di meja makan terdapat hidangan nasi goreng seafood dengan plating yang rapi, seperti menu hotel bintang 5, lengkap dengan potongan daun bawang dan telur setengah matang yang nyaris sempurna. Di sampingnya, ada jus jeruk segar dan air hangat lemon. Rehan sedang menata sendok dan garpu. Wajahnya fokus seperti chef profesional. Ia menoleh ketika mendengar langkahku. "Pagi, Bu Suri, saya buatkan sarapan. Maaf kalau kurang cocok dengan selera ibu." Aku memandangnya lama. "Kamu bisa masak seperti ini?" Ia tersenyum pelan. "Dulu pernah kerja sambilan di dapur hotel. Hanya bantu-bantu. Tapi lama-lama belajar sendiri." Jawaban itu masuk akal. Tapi hatiku berkata lain. Tata caranya memotong sayur, cara ia menata makanan, cara ia mengatur suhu api, semuanya bukan sekadar belajar sambilan. Namun aku tidak mau banyak berpikir. Aku duduk dan mencicipi hidangannya. Dalam 2 detik, aku berhenti mengunyah. "Ini enak sekali. Syukurlah kalau cocok," jawab Rehan sambil sedikit menunduk. Ia terlihat terlalu santai, terlalu profesional, tidak seperti pemuda yang tadi malam menawar tidur seadanya di musola.
Kejutan kedua setelah sarapan. Aku meminta Raihan membantu menyusun berkas risetku tentang obat Sefarin. Aku ingin mengirimkannya ke BPOM sebagai laporan lanjutan investigasi pribadi. Baru beberapa menit kujelaskan. Raihan bertanya, "Bu, sampel Sefarin yang Ibu analisis itu batch 2013 atau 2014? Aku spontan menoleh. "Kamu tahu soal batch obat?" Ia tersenyum samar. "Saya pernah belajar sedikit. Batch 2013 punya kandungan aditif berbeda dari ke 2014. Itu yang bikin reaksi sampingnya lebih parah." Aku terdiam. Aku baru mengetahui informasi itu 2 bulan lalu, melalui laporan internal yang butuh izin akses khusus. Bagaimana mungkin seorang pemuda serabutan tahu hal sedetail itu? Raihan melanjutkan, "Kalau Ibu mau, saya bisa bantu hubungi kenalan di BPOM untuk validasi data tambahan. Tapi tidak janji ya, Bu." Aku membeku di tempat. Kenalan di BPOM, seorang mahasiswa paruh waktu, punya akses ke pejabat BPOM, tidak masuk akal. Namun Raihan mengatakannya dengan cara yang begitu natural, seolah tidak menyadari betapa mencurigakannya hal itu. Kejutan ketiga, cara ia memandangku sepanjang siang. Raihan bekerja membersihkan rumah tanpa aku minta. Ia menata ruang tamu dengan presisi, merapikan rak buku yang bahkan aku sendiri jarang sentuh. Ia mendengarkan perintahku dengan hormat, namun bukan seperti pembantu, lebih seperti seseorang yang memang terbiasa bekerja dalam lingkungan profesional. Tapi yang membuatku paling tak nyaman adalah caranya memandangku. Bukan pandangan pria muda yang tergoda, bukan pandangan kasihan, namun pandangan seseorang yang sudah mengenalku jauh sebelum hari ini. Pandangan yang lembut, seolah ia menyimpan cerita yang tidak ku ketahui. Setiap kali aku bertanya sesuatu, ia selalu menjawab dengan tenang, seolah tidak pernah panik. Ia bergerak dengan percaya diri, seakan berada di tempat yang sudah sangat ia kenal. Semakin lama aku merasa bukan aku yang menerima Raihan, tapi Raihan yang sedang mengawasi dan memahami hidupku. Ada misteri besar dalam dirinya, sesuatu yang membuatku antara ingin menjauh atau justru ingin tahu lebih jauh siapa dirinya sebenarnya. Yang jelas, satu hal pasti, Raihan bukan hanya pemuda serabutan biasa. Dan aku, tanpa sadar, telah membuka pintu rumahku untuk seseorang yang membawa badai besar ke hidupku. Pagi itu, aku tiba di rumah sakit Bina Sehat dengan langkah berat. Sejak reputasiku dihancurkan oleh Erta Medica Group, suasana di rumah sakit tidak lagi bersahabat. Tatapan dokter dan perawat penuh bisik-bisik. Beberapa bahkan tereng-teranggen, menghindar seolah aku membawa masalah. Namun, aku tidak peduli. Aku datang untuk satu tujuan: melanjutkan investigasi pribadi terhadap obat Sefarin, obat yang merenggut nyawa ayahku. Aku membereskan rambutku, mengenakan jas lab, dan bersiap masuk ruang rapat dokter saat pintu terbuka. Dr. Arman Wijaya muncul, mantan kekasihku. Pria yang dulu sangat kupercayai, tetapi kini menjadi perpanjangan tangan Erta Medica Group. Ia tersenyum tipis, senyum yang hanya digunakan orang yang sedang menikmati kehancuran orang lain. Pagi, Suri, masih semangat mengejar ilusi itu? Aku menahan emosi. Aku tidak mengejar ilusi, Arman, aku mengejar kebenaran. Ia mendekat, suaranya berubah pelan, tetapi mematikan. Lebih baik, hentikan. Kamu sudah cukup membuat masalah. Atasan mulai tidak suka dengan obsesimu. Aku menatapnya tajam. Atasan? Atau Erta Medica? Ia terdiam sepersekian detik, cukup untuk membuktikan bahwa aku benar. Arman adalah pion, dan pion selalu dikorbankan dalam permainan besar. Aku masuk ruang rapat tanpa menunggu jawabannya. Data yang hilang setelah rapat yang tidak produktif. Aku menuju ruang penelitian. Di sana aku menyimpan data analisis mikrobiokimia Sefarin yang sangat penting. Namun saat membuka komputer, semuanya hilang. Semua file, semua laporan,
Semua bukti klinis yang kukumpulkan selama berbulan-bulan hilang. Aku gemetar. Tidak mungkin. Pintu terbuka. Arman masuk dengan ekspresi pura-pura terkejut. Loh, datamu hilang. Waduh, harusnya kamu lebih hati-hati. Nada suaranya sinis, sangat sinis. Aku mengepalkan tangan. Kamu yang lakukan ini. Ia mendekat. Suri, dengar, kamu sudah tidak punya tempat di sini. Berhentilah sebelum semua semakin buruk untukmu. Aku ingin menamparnya. Namun aku tahu, permainan ini jauh lebih besar dari Arman. Erta Medica Group punya kekuatan untuk menghancurkan siapa saja. Dan mereka sudah mulai menghancurkanku ketika dunia meruntuhkanmu. Raihan muncul saat pulang ke rumah. Aku mendapati Raihan sedang menata rak buku sambil mendengarkan musik klasik pelan. Ia menoleh, begitu melihat wajahku yang penuh emosi. Bu Suri, kenapa? Ada masalah? Air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. Mereka hilangkan dataku. Semua laporan tentang obat itu. Raihan berhenti sejenak, lalu mematikan musik. Ia mendekat, tetapi tidak menyentuhku. Sikapnya sopan, tapi tatapannya sakit, seolah melihatku terluka, membuatnya marah. Siapa yang hilangkan? Aku terisak. Arman dan Erta Medica. Mereka ingin menghancurkanku. Raihan mengangguk pelan. Berikan saya waktu 3 jam. Aku mengerutkan kening. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mengembalikan semuanya. Ia mengambil laptopku dan duduk di meja makan. Gerakannya cepat, presisi, seperti seseorang yang sudah terbiasa bekerja di lingkungan bertekanan tinggi. Ia membuka terminal sistem, memasukkan kode-kode yang aku bahkan belum pernah lihat. Kamu? Hacker? Bukan. Jawabnya santai. Saya cuma pernah belajar sedikit tentang sistem keamanan data. Namun cara ia bekerja tidak sedikit. Ia seperti profesional. Sangat profesional. 30 menit berlalu. Raihan berkata, Bu Suri, ayo, lihat. Ia memutar laptop ke arahku. Mataku melebar. Datanya, kembali. Semuanya. Tidak hanya kembali formatnya sudah dibersihkan, diberi watermark, dan dibuat backup otomatis ke 3 server berbeda. Kakakmu? Gimana bisa? Raihan hanya tersenyum kecil, seolah hal itu adalah hal paling mudah di dunia. Erta Medica punya IT bagus, tapi tidak sebagus itu, Bu. Aku tertegun. Siapa sebenarnya pemuda ini? Raihan melawan armada korupsi dengan cara tenang. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah sakit dengan kepala tegak. Arman menatapku terkejut saat aku memperlihatkan bukti lengkap yang sudah kupulihkan. Kok bisa balik? Ujar Arman. Wajahnya pucat. Aku menatapnya dengan dingin. Kalau kamu pikir aku mudah dijatuhkan, kamu salah besar. Arman menggertakkan gigi. Suri, kamu tidak tahu dengan siapa kamu berhadapan. Aku tersenyum sinis. Kamu pun begitu. Karena tanpa Arman sadari, di luar rumah sakit, dari dalam mobil hitam yang parkir di pinggir jalan, Raihan sedang memperhatikan semuanya dengan tatapan yang jauh lebih gelap dan tajam dari yang pernah kulihat. Seolah ia punya rencana besar yang bahkan aku belum mengerti. Beberapa hari setelah dataku kembali berkat Raihan, suasana rumah sakit menjadi semakin tegang. Seolah semua orang bisa merasakan bahwa aku tidak menyerah, bahwa aku sedang mendekati sesuatu yang penting dan bahwa Erta Medica Group mulai gelisah. Namun entah kenapa, bukan rasa takut yang kuteruskan. Justru curiga. Curiga kepada Raihan. Sebab dalam setiap masalah, ia selalu muncul dengan cara yang tidak masuk akal. Tidak pernah panik, tidak pernah bingung. Seolah ia tahu langkah apa yang harus diambil untuk menyelamatkanku. Sore itu, ketika aku pulang ke rumah setelah rapat yang melelahkan, aku melihat mobil SUV hitam mewah berhenti di depan rumahku. Mobilnya elegan, bersih, dengan plat nomor khusus
yang biasanya hanya dimiliki oleh kalangan pejabat atau keluarga kaya raya. Aku mengernyit. Siapa tamu ini? Pintu mobil terbuka. Seorang pria setengah baya dengan jas mahal keluar dan langsung menunduk hormat pada seseorang yang sedang berdiri di teras rumahku, Rehan. Pria itu berkata dengan nada sangat menghormati. Tuan Rehan, semua berkas sudah kami siapkan. Tinggal tanda tangan Anda saja. Aku membeku. Tuan Rehan, pria itu bukan sekadar pegawai. Ia sekretaris eksekutif lengkap dengan ID card bertuliskan Adiputra Corp. Salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia. Raksasa bisnis yang memegang kendali banyak industri, termasuk properti, media, dan farmasi. Hatiku menghentak kuat. Rehan bukan mahasiswa miskin, bukan pekerja serabutan, bukan pemuda jalanan. Rehan adalah seseorang yang dihormati oleh Adiputra Corp. Aku berdiri membeku di pintu rumah. Rehan sadar ada aku, lalu menghentikan pembicaraan. Sekretaris itu langsung menunduk kepadaku sebelum kembali ke mobil, lalu pergi. Rehan menatapku dengan wajah datar, tapi sorot matanya sedikit berubah ada ketegangan yang belum pernah kulihat. Rehan, itu barusan apa? Tanyaku pelan. Tidak penting, Bu. Jawabnya singkat. Jangan bohong. Itu mobil perusahaan besar. Dan dia memanggilmu Tuan. Rehan menghela napas panjang, seolah bersiap mengatakan sesuatu yang sulit. Tapi sebelum ia sempat menjawab, ponselku berbunyi keras. Nomor kantor rumah sakit. Jantungku berdegup tidak karuan. Aku angkat telepon. Wajahku pucat dalam hitungan detik. Maaf untuk kabar ini, Bu Suri. Dewan direksi memutuskan memberhentikan Anda dari rumah sakit Bina Sehat. Aku terpaku. Apa? Kenapa? Ada tekanan besar dari Erta Medica Group. Kami tidak bisa mempertahankan Anda lagi. Maaf, telepon terputus. Tangan gemetar. Dunia runtuh lagi. Rehan mendekat. Wajahnya menegang. Mereka memecatmu? Aku tidak menjawab. Air mataku mengalir dengan sendirinya. Aku tidak kuat lagi. Semua perjuanganku, semua bukti, semua kebenaran ditutup oleh kekuasaan besar Erta Medica. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin menghancurkan sesuatu, tapi tubuhku kaku. Aku merasa gagal sebagai anak, sebagai dokter, sebagai manusia. Rehan memandangku lama, lalu menarik napas dalam. Bu Suri, ada sesuatu yang harus saya katakan. Aku mengangkat wajahku yang penuh air mata. Apalagi? Rehan, mau bilang kamu bukan orang yang aku kira? Mau bilang kamu juga ikut membohongiku? Rehan tak tersinggung. Ia justru mendekat perlahan. Lalu berkata, saya tidak pernah membohongi ibu. Saya hanya menyembunyikan sesuatu. Apa? Tatapannya berubah lembut, tapi keras di saat yang sama, seperti seseorang yang sudah tidak bisa menyembunyikan kebenaran lagi. Saya bukan mahasiswa dan bukan pengangguran. Nama saya bukan Rehan semata. Nama lengkap saya Rehan Adiputra Wijaya. Dunia berhenti di detik itu. Adiputra Wijaya, keluarga yang memimpin salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Indonesia. Aku mundur setengah langkah. Kamu, pewaris Adiputra Corp? Rehan mengangguk. Saya menyamar, bukan untuk menipu ibu, tapi untuk mencari dokter yang benar-benar peduli terhadap kasus Safarin. Saya ingin menemukan seseorang yang mengerti mengapa saya melakukan ini. Aku gemetar. Mengapa kau melakukan ini, Rehan? Ia menatapku dengan mata yang perlahan memerah. Karena ibuku meninggal akibat overdosis Safarin yang salah produksi, sama seperti ayah ibu. Aku terdiam, tidak bisa bernapas, tidak bisa bicara. Rehan melanjutkan. Suaranya berat oleh luka masa lalu. Saya sudah menghabiskan bertahan-tahan mencari kebenaran. Dan kemudian saya menemukan Anda, dokter, yang tidak menyerah, yang berani melawan perusahaan besar.
Saya butuh Anda, Bu, untuk menghancurkan Sefarin dan semua kebohongan di baliknya. Aku menutup mulutku, menahan isakan. Raihan bukan penyelamat acak, ia juga korban. Dan kini, dua korban bertemu dalam satu perjuangan. Namun di balik semua itu, aku tahu satu hal. Raihan tidak masuk ke hidupku secara kebetulan. Ia masuk untuk mengubah segalanya. Sejak identitas Raihan terbongkar, hidupku berubah drastis. Ada kekaguman, ada ketakutan, ada rasa hangat yang tidak mau kuakui. Namun yang paling penting, kami kini berada dalam bahaya besar. Erta Medica Group yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan, tidak lagi sabar melihat kami menggali kebenaran. Dan orang paling berbahaya di dalamnya adalah Bram Adiputra, paman Raihan pria yang selama bertahun-tahun mengelola bisnis gelap dalam tubuh perusahaan raksasa itu. Apa yang tidak kami sadari adalah mereka sudah mengawasi setiap langkah kami. Penculikan di parkiran rumah sakit hari itu. Aku datang ke rumah sakit Bina Sehat untuk mengambil beberapa sampel dan catatan kasus selama Sefarin. Raihan ingin mengetahui badge yang digunakan pada pasien yang meninggal di tahun-tahun tertentu. Saat aku berjalan menuju parkiran basement, ponselku berbunyi. Raihan, Bu Suri, jangan keluar dulu. Saya, panggilan terputus. Aku berhenti, dan tiba-tiba kain hitam menutup kepalaku dari belakang. Tolong, suaraku teredam. Seseorang atau mungkin dua orang menyeretku masuk ke dalam mobil. Aku menendang, mencakar, memukul, tapi tubuhku jauh lebih kecil dibanding mereka. Aku dipaksa masuk ke belakang mobil box tanpa plat nomor. Seseorang berkata, "Cepat, arahkan ke gudang Bekasi." Gudang Bekasi? Dadaku membeku. Aku mencoba meraba sekitar, tapi tangan dan kakiku diikat. Mobil melaju cepat, mencium bau obat kimia, bensin, dan debu. Dalam kegelapan, aku hanya bisa berpikir satu hal. Raihan akan mencari aku. Dia pasti mencari aku. Mobil berhenti setelah perjalanan panjang. Kain di kepalaku ditarik paksa. Aku berada di sebuah gudang besar dengan drum logam dan dus-dus obat bertumpuk tinggi. Di depanku berdiri dua pria. Salah satunya Arman, mantan kekasihku yang kini tampak panik dan ketakutan. Di sampingnya, seorang pria berperawakan besar dengan mata tajam Bram Adiputra, paman Raihan. Akhirnya kita bertemu, Bu Suri, ujarnya dingin. Kau sudah terlalu jauh menyelidik. Aku menggertakkan gigi. Kalian pembunuh. Sefarin sudah membunuh. Diam. Tamparan mendarat di pipiku. Rasanya panas, memalukan. Tetapi aku tidak memberi mereka kepuasan untuk melihatku hancur. Bram memberi isyarat pada orang-orangnya. Mereka membawa sebuah botol kecil dengan label yang membuat jantungku berhenti. Sefarin, batch ke-2014. Jika kau menelan ini, kata Bram, kau akan mati seperti pasien-pasien lain. Dan kami tinggal menyalahkanmu sebagai pengguna obat terlarang. Masalah selesai. Air mataku mengalir, bukan karena takut mati, tapi karena aku belum melihat akhir dari perjuangan ayahku. Bram, kamu pengecut, kataku dengan suara gemetar. Kamu bahkan tidak berani menghadapi kebenaran. Bram tertawa. Kebenaran di negeri ini, Suri, kekuasaan lebih kuat daripada kebenaran. Ia mencengkeram rambutku, memaksa mulutku terbuka. Minum, habis perkara. Aku berjuang sekuat tenaga, menendang, mendorong, menggigit, tetapi aku terlalu lemah untuk melawan pria bertubuh besar itu. Botol itu sudah di dekat bibirku. Ketika brak, pintu gudang ditendang terbuka keras. Suara langkah cepat bergema. Cahaya senter menyilaukan mata. Dan kemudian, aku melihat sosok itu, Raihan, dengan jas hitam, wajah marah, dan napas terengah
seperti baru saja berlari sejauh mungkin untuk menyelamatkanku. Di belakangnya, beberapa anggota tim keamanan Adiputra Corp ikut masuk sambil membawa pentungan dan alat kejut listrik. Lepaskan dia. Bram melangkah mundur. Raihan, kau tidak seharusnya. Diam. Suara Raihan rendah dan tajam. Tidak pernah sebelumnya aku melihat tatapan mata seseorang yang begitu siap menghancurkan apapun demi melindungi orang yang ia sayangi. Dalam detik itu, Raihan tampak bukan seperti pemuda yang tinggal di rumahku. Bukan majikan, berpura-pura, tapi singa muda yang akhirnya membuka cakarnya. Ia berlari padaku, memutuskan ikatan dengan tangan gemetar, lalu memelukku erat. Suri, aku datang. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku menangis terseduh di dadanya. Pertarungan terakhir para penjaga Bram mencoba melawan, tapi tim Raihan menghajar mereka cepat dan terlatih. Arman mencoba melarikan diri, namun ditangkap. Bram mencoba kabur lewat pintu belakang. Raihan mengejarnya. Aku memanggil namanya, namun tubuhku terlalu lemah. Salah satu tim keamanan memapahku, sementara aku menyaksikan dari jauh. Raihan menangkap pamannya tepat di pintu keluar. Berhenti, paman. Semua ini berakhir di sini. Bram mencibir. Kau pikir kau bisa hancurkan perusahaan keluarga sendiri? Raihan mengepalkan tangan, bukan menghancurkan. Membersihkan. Tim keamanan membekuk Bram dan membawanya pergi. Semua selesai. Setidaknya, untuk malam itu, epilog singkat part 5, saat aku duduk di ambulans, tubuh gemetar, Raihan menggenggam tanganku dengan hati-hati. Suri, aku hampir kehilanganmu. Aku menatapnya, mata basah. Terima kasih. Terima kasih, Raihan. Ia mendekatkan dahinya ke dahiku. Aku janji, mulai sekarang, tidak ada yang menyentuhmu tanpa melewati aku dulu. Dalam tatapan itu, aku tahu, bukan hanya nyawaku yang ia selamatkan. Ia juga menyelamatkan harapanku yang hilang. Entung, suatu malam, saat aku terbangun karena mimpi buruk, Raihan duduk di samping tempat tidurku, menatapku dengan mata yang dalam. Suri, mulai sekarang, kamu tidak sendirian. Kata-kata itu sederhana, tetapi bagiku itu seperti pintu baru yang terbuka dalam hidupku. Raihan mengambil alih Erta Medica Group berapa minggu kemudian. Raihan menghadiri rapat besar direksi Adiputra Corp dan Erta Medica Group. Aku diundang untuk hadir sebagai saksi ahli. Suasana ruangan rapat lantai 30 sangat tegang. Para komisaris, investor besar, dan para pemegang saham besar menunggu keputusan final. Raihan berdiri di depan ruangan, mengenakan jas hitam elegan. Wajahnya tenang, namun tegas begitu, berbeda dari pemuda sederhana yang memasak di dapurku beberapa minggu lalu. Saya akan mengambil alih kepemimpinan penuh Erta Medica Group, katanya. Saya berjanji melakukan reformasi total mulai dari sistem produksi, audit, hingga transparansi obat. Seseorang bertanya, tapi itu berarti Anda menghancurkan produk andalan perusahaan sendiri. Kerugian bisa mencapai triliunan. Raihan menatap mereka satu persatu. Nyawa manusia tidak bisa dihitung dengan uang. Ruangan sunyi untuk pertama kalinya. Aku melihat seorang pemimpin sejati, bukan hanya pewaris kaya. Bukan hanya pria yang menyelamatkanku, tetapi seseorang yang memiliki hati dan keberanian untuk memperbaiki dunia. Ia melanjutkan, semua obat Sefarin ilegal akan dihancurkan. Keluarga korban akan menerima kompensasi penuh. Dan saya menunjuk Dr. Suriwijaya sebagai Kepala Etika Medis Nasional di bawah Adiputra Corp. Semua mata beralih padaku. Aku terkejut. Tidak siap. Tidak tahu harus berkata apa. Raihan menatapku sambil tersenyum lembut. Tidak ada yang lebih cocok daripada orang yang berani melawan ketidakadilan, meski harus kehilangan segalanya. Suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Aku menunduk, menahan air mata,
Dalam hati, aku berjanji untuk berjuang demi semua korban. Demi ayahku, demi ibunya, demi generasi setelah kami. Lamaran di bawah langit Bandung beberapa hari kemudian. Reyhan mengajakku ke sebuah taman kecil di Bandung, tempat yang katanya punya kenangan khusus baginya. Taman kecil itu sederhana, penuh pohon kamboja, dengan bangku kayu tua di tengahnya. Waktu kecil, aku sering ke sini, katanya. Tempat ini yang membuatku berharap bisa sembuh dari luka. Kami duduk berdampingan. Angin sore berhembus lembut. Burung-burung beterbangan rendah di langit jingga. Tanpa berkata apa-apa, Reyhan berdiri dan berlutut di hadapanku. Aku terkejut. Reyhan, apa? Ia mengeluarkan cincin sederhana dengan batu kecil berwarna biru langit. Suri Wijaya, perempuan yang berani, kuat, dan penuh kasih. Aku mencintaimu sejak sebelum kita saling kenal. Sejak hari aku melihatmu berjuang demi kebenaran seorang diri. Aku tidak bisa berjanji hidup kita akan mudah, tapi aku bisa berjanji bahwa aku akan selalu berdiri di sisimu apapun yang terjadi. Air mataku jatuh tanpa ku cegah. Kamu mau menikah denganku? Aku menutup mulutku, tersenyum sambil menangis. Reyhan, iya, aku mau. Ia memasangkan cincin itu ke jariku dan memelukku erat di bawah langit senja Bandung. Dengan hati yang penuh luka, tetapi akhirnya menemukan rumahnya. Aku tahu, aku tidak lagi sendirian. Perjuanganku tidak sia-sia, dan cinta yang datang terlambat tidak pernah benar-benar terlambat.